Di balik jeruji ini, manusia tak lagi berdiri tegak. Mereka merangkak di lantai, kepala menjulur keluar dari lubang, seperti anjing kelaparan yang dikurung. Tapi ini bukan kebun binatang, ini penjara. Dan bukan penjara biasa. Ini adalah neraka hidup yang tersembunyi di Belize, tempat para napi kehilangan bukan hanya kebebasan, tapi juga kemanusiaannya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok ini? Mengapa mereka diam? Bahkan ketika hidup mereka dihancurkan secara perlahan. Dan yang paling mengejutkan, kenapa tak satu pun dari mereka berani mengeluh? Bersiaplah, karena kisah ini akan membuatmu merinding. Jangan lupa, like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu tak ketinggalan kisah kelam lainnya dari balik dunia yang tak pernah ingin kau lihat. Belize, sebuah titik kecil yang nyaris tak terlihat di peta Amerika Tengah. Namun di balik ukurannya yang mungil, tersembunyi realitas yang mencengangkan. Negara ini memiliki tingkat pembunuhan tertinggi ketiga di dunia. Bayangkan, dalam radius hanya 10 km, terdapat 27 geng yang terlibat dalam perang brutal tanpa henti. Setiap hari, jalanan dipenuhi dengan darah, peluru dan mayat yang tak lagi bernama. Tak ada tempat yang aman, tak ada malam yang benar-benar tenang. Dan polisi? Mereka bergerak cepat dan tanpa kompromi. Siapapun yang kedapatan membawa senjata, narkoba, atau bahkan hanya dicurigai berafiliasi dengan geng, langsung diciduk, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. Mereka dikirim ke satu-satunya penjara utama di Belize, tempat di mana hukum digantikan oleh kekuasaan, dan hidup manusia bernilai lebih murah dari sebungkus rokok. Begitu borgol dikunci, hanya ada satu jalan terbuka, jalan menuju neraka yang tersembunyi, di balik tembok beton dan jeruji baja. Dan bagi banyak orang, itu adalah tiket sekali jalan, tanpa jaminan kembali. Di Belize hanya ada satu penjara, ya satu-satunya, untuk seluruh populasi narapidana negara ini. Tempat ini tak peduli apakah kau pembunuh, pencuri, atau korban salah tangkap. Semua dilempar ke dalam tembok yang sama. Dari luar terlihat sunyi, tapi di dalam, seperempat penghuninya adalah pembunuh berdarah dingin. Dulu, penjara ini adalah medan perang, sel penuh sesak, dan pembunuhan antar napi terjadi hampir setiap minggu. Tak ada yang bertahan lama, kecuali kekerasan. Tahun 2002, pemerintah menyerahkan pengelolaan penjara ini ke sebuah LSM, yayasan bernama Kolbe. Tiba-tiba, keadaan berubah. Tampaknya damai. Tapi di balik itu, aturan baru diberlakukan. Lebih ketat, lebih dingin, dan jauh lebih membungkam. Setiap tahanan baru, sebelum bisa menyentuh tanah penjara, akan dilempar ke dalam kandang besi, ruang isolasi penuh jeruji. Tujuannya, menjinakkan manusia dengan ketakutan murni. Tapi pertanyaannya, apakah ini reformasi sungguhan, atau sekadar versi baru dari penyiksaan yang lebih rapi? Begitu melangkah ke dalam, neraka tidak langsung menyala. Ia dimulai dengan rasa malu yang membakar. Semua tahanan wajib telanjang total, tubuh diperiksa dari kepala hingga ujung kaki. Karena siapapun bisa menyelundupkan pisau, peluru, bahkan narkoba di balik kulit mereka sendiri. Setelah itu, mereka dilempar ke sel pertama. Ruang sempit berisi ranjang besi dingin dan ember busuk sebagai toilet. Tak ada bantal, tak ada cahaya. Di sanalah pelatihan mental dimulai. Sendirian bersama ketakutan. Tapi penyiksaan fisik hanyalah gerbang pertama menuju neraka. Yang lebih kejam adalah penantian tanpa ujung, di mana waktu menjadi algojo yang perlahan menggerogoti kewarasan. Di penjara pusat Belize, 40% tahanan belum pernah disidangkan. Mereka tidak tahu kapan akan dibebaskan atau bahkan diadili. Banyak dari mereka telah mendekam bertahun-tahun dalam sel sempit tanpa satupun vonis resmi. Salah satu kisah paling mencengangkan adalah Clive Jevin.
Ia telah terkurung selama 4,5 tahun, tanpa pengadilan, tanpa kepastian hukum. Namun yang membuat bulu kuduk merinding, dia tidak pernah mengeluh. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia tahu, di tempat ini, keluhan bisa menjadi senjata bunuh diri. Satu kalimat yang salah, satu nada suara yang goyah, dan kau bisa dipindahkan ke ruang gelap yang membuat orang waras berubah jadi hantu hidup. Di sini, bertahan berarti diam, dan diam adalah satu-satunya bentuk perlindungan yang masih bisa mereka genggam. Untuk mencegah pembantaian antar napi, sistem penjara membagi mereka berdasarkan afiliasi geng. Namun Roy, sang jurnalis, malah dilempar ke sarang buaya, zona geng paling brutal, The Crips. Di balik pintu sel, lubang kecil seukuran kepala menjadi satu-satunya jendela dunia. Dari sanalah para napi menjulur seperti binatang, mengendus siapa yang masuk, siapa yang pantas hidup, dan siapa yang harus lenyap. Anehnya, tak satu pun suara keluhan terdengar, karena di tempat ini, keheningan adalah peringatan. Semua tahu, satu kesalahan sekecil apapun, dan kau akan dilempar ke neraka yang lebih gelap. Roy mulai merasa dinginnya ancaman yang tak terlihat. Senyuman palsu, bantuan kecil, semua menyimpan pisau di balik punggung. Di penjara ini, udara pun terasa beracun, karena kau tak pernah tahu siapa yang akan menusukmu selanjutnya. Tiap pagi dimulai bukan dengan lonceng, tapi dengan lantunan ayat-ayat suci yang menusuk batin. Lagu-lagu rohani diputar dari speaker penjara, bukan untuk hiburan, tapi untuk menundukkan jiwa. Ada 12 program religius wajib: pengakuan dosa, pertobatan, pengendalian amarah. Bukan pilihan, tapi jalan satu-satunya untuk tetap waras. Atau kau akan tenggelam dalam kegelapan. Yang lulus, mereka dapat imbalan, bekerja di dapur, bebas bergerak, bahkan tanpa borgol. Tapi di balik semua itu, mungkinkah ini bentuk cuci otak sistematis? Bayangkan, para pembunuh memegang pisau setiap hari. Di dapur penjara ini, napi bebas memasak, tanpa borgol, tanpa penjagaan ketat. Mereka juga menyembelih babi, memotong daging, dan memasak untuk ratusan mulut lapar. Francisco, dulunya membunuh dengan tangan kosong, kini disebut tukang sembelih yang takut Tuhan. Ironisnya, 40% makanan penjara diproduksi oleh tangan-tangan yang dulu menumpahkan darah. Di dapur ini, aroma makanan bercampur dengan bau penyesalan dan dosa yang belum ditebus. Namun bagi yang melanggar, dapur bukan tujuan mereka. Mereka dikirim ke neraka sesungguhnya, sel isolasi total. Tanpa cahaya, tanpa air bersih, tanpa kasur, hanya dingin, nyamuk, dan satu ember air untuk puluhan orang. Kau tak tidur, kau bertahan, dan efeknya, tak satu pun napi yang pernah ke sana ingin kembali. Bukan karena rasa sakit, tapi karena jiwamu bisa hancur tanpa suara, di tempat gelap yang tak seorang pun bisa dengar jeritanmu. Lalu pertanyaannya, apakah ini rehabilitasi atau penyiksaan yang disahkan oleh hukum? Memang, 50% napi berhasil berubah, tapi harga yang dibayar, warasnya jiwa mereka. Di balik tembok penjara Belize, keheningan menyimpan lebih banyak jeritan daripada suara. Kau percaya ini bentuk keadilan? Atau hanya cara lain untuk menghapus keberadaan manusia secara perlahan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena kami belum selesai membuka tabir dunia yang seharusnya tak pernah kau lihat.